Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dulu yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, yang melakukan penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian, peristiwa-peristiwa mereka catat, kemudian itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi kalau Kristen enggak. Karangan-karangan orang ini dianggap firman Tuhannya dibuang ke dapur. Itu orang Kristen tuh, kebiasaannya tuh kayak Wahyu 1:18, akulah Alfa dan itu bukan, itu firman siapa, Rek? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan Yesus itu paling kuatnya terindikasi ada di tempat kitab kanon. Itu ucapan Yesus yang tinta merah. Kalau yang ditulis di Pulau Patmos itu bukan lagi ucapan Yesus itu. Itu ditulis tahun 100. Yesus sudah tak ada di dunia. Nggak ada lagi. Penulis yang ada di Pulau Patmos itu tidak mendengarkan lagi dan tidak melihat lagi kesaksian-kesaksian orang yang hidup di tahun 30 sampai 33. Yesusnya, kenapa saya katakan bukan dia yang berkata, aku Alfa dan Omega? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lah, berarti bukan dia yang awal. Karena yang awal itu yang maha berkehendak. Ternyata dia akui, aku datang ke dunia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia berkehendak, tapi atas kehendak Bapa. Nah, berarti Alfa dan Omega ini iblis yang ingin menyamai Bapa. Itu sederhananya. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Yesus mana mau. Yesus itu ketika dia datang mengajar sebagai guru di tengah Bani Israel, dia adalah orang yang soleh. Dia orang Muslim yang taat. Tidak pernah dia ingkar apalagi melawan kepada Tuhan. Lah ini kok ada muncul makhluk roh di padang gurun. Akulah Alfa dan Omega. Siapa itu? Itu sudah pasti bukan Yesus. Itu Kristus. Kristus palsu. Itu Ibu Nita. Jadi belajar lagi. Makanya saya katakan tadi otak Anda encer. Saking encernya itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semua Ibu telan seperti telan bubur. Belajar lagi. Jawab ya, itu aku di mute, aku nggak tahu dari sejak kapan di mute, tapi kan aku tadi katakan. Silakan Anda berdasarkan jawab. Alkitab Wahyu 21 ayat 8. Aku nggak tahu itu pas aku ngomong udah di mute belum. Orang penakut, orang tidak percaya itu ya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu murid Yesus ya. Terus kalau percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen. Encer kali otak Anda ini, terlalu encer, jadi nggak bisa membedakan mana baik buruk. Itu giliran aku lagi jawab, aku mau turun sebentar lagi. Iya, tapi tolong kalau berbicara itu Yesus sesuaikan dengan argumentasi lawan. Jangan ngomong sendiri, jangan pakai konsep sendiri, jangan pakai dogma sendiri. Bantah argumentasi saya. Saya mengatakan Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Ya bantah dong. Buktikan itu ucapan Yesus. Kapan Yesus kemudian hidup di tahun 100? Di Pulau Patmos itu Yesusnya kapan ke sono? Kapan? Bantah argumentasi saya. Karena di dalam Yohanes 17:8 Ibu, Yesus sudah menamatkan kurikulum mata kuliahan penginjilannya kepada Bani Israel. Gak ada lagi tambahan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya. Nah, pada saat murid Yesus menerima firman, tidak ada buku Wahyu, tidak ada kitab Wahyu, gak ada Alfa dan Omega. Itu muncul belakangan. Saya gitu, mau ngomong sama Bang Suma ya, karena kamu ngomong 1000 kata, saya ngomong 10 kata, terus sudah dipotong. Enggak, bukan ya. Bu Nita, Ibu boleh ngomong sampai 2 tahun non-stop, sampai mulut Ibu robek. Yang penting yang dinarasikan, yang dinarasikan lawan Ibu itu kena. Ini Ibu, saya ngomongnya ke A, Ibu larinya ke Z, ujung sana. Orang mau manjat kelapa, Ibu nyebrang ke sungai, gak nyambung kan?
Ibu ngomong sendiri. Karena saya udah mau turun, Pak. Kalau orang mau turun tuh ciri-cirinya dia ngomong Ibu kayak mau singkat, jualan padat. sayur di sini. Sementara yang kita bahas di sini adalah ikan. Ya enggak laku lah jualan adalah Ibu. pusat daripada kitab Wahyu. Dan kalau dikatakan Mama, itu Yesus tidak ada atau Yesus itu palsu, yang jahat, yang busuk, yang sesat, yang jahat segala lah macam itu tidak yang akan ingin bisa menyamai masuk dalam Tuhan. surga. Akulah Tidak Alfa akan dan bisa Omega, masuk jahat dalam lah itu. surga. Sedangkan Wahyu Bu itu Nita. bicara mengenai surga, Pak. Bu Nita, kalau anaknya Maria mengatakan akulah awal, akulah akhir, dia penjahat karena dia ingin menyamai Tuhannya. Di mana otak Ibu? Yesus itu tunduk berserah diri kepada Bapa. Loh kok tiba-tiba di Pulau Patmos akulah awal, akulah akhir. Terus Bapak mau kemenakan Bapak? Mau disaingi gitu sama Yesus? Itu Kalau di iblis. dalam Alkitab ya, kalau memuliakan Yesus itu memuliakan Bapa, gitu loh. Nenekmu Seperti kiper. pikiran kamu, Maksud bapaknya daripada kemana, memuliakan kemana. Yesus, memuliakan Bapa, bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Memuliakan Yesus itu maksudnya seluruh ucapan Yesus yang menjadi skala prioritas kerasulannya kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya, percaya Bapa. Memuliakan ucapan Yesus, memuliakan Bapa. Lah yang di Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Ya udah, saya udah mundur hampir setengah jam dari waktu saya tadi. Ya belajar lagi ya Bu ya, saya pamit dulu. Oh tidak usah. Saya tidak usah saya belajar firman Tuhan. Faman Yang harus saya azlamu belajar mimman ngadepin iftara orang-orang. 'ala Allahil kadziba aw kazzaba bi ayati ulaika yanalu nasibuhum minal kitab. Nah, itulah tipikal orang-orang kafir, mengeraskan hatinya, hanya dusta kebohongan yang ingin dia jajakan. Berhentilah kayak gitu. Yesus itu tidak pernah mau menyamakan Tuhan. Bapakku lebih besar daripada aku. Loh kok sekarang jadi Alfa dan Omega? Cak Pongkong. Hanya iblis yang ingin menyamai. Jangan mentang-mentang iblisnya menggunakan gelar Kristus Yesus, bintang timur, bintang gilang gemilang. Wah, itu adalah Yesus. Otak Anda berarti nggak berfungsi. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lo kok nggak peduli nasihat Yesus itu sih? Nasihat Yesus itu sangat indah. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku Yesus, meskipun dia datang dalam rupa malaikat, dalam rupa Tuhan, dalam rupa cahaya, dalam rupa emas, jangan ente percaya. Masa kami umat Islam yang lebih percaya nasihat Yesus sih daripada kalian? Hanya gara-gara ingin menjual agama Romawi kuno yang sudah kemudian melakukan kamuflase mengatasnamakan ajaran para nabi dari Yahudi, kalian rela mempensiun dinikan otak. Aduh, saudara-saudaraku, inilah. Berpikirlah dengan jernih. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya, selamat malam. Ya, malam. Saya jawab ya. Silakan Bang, silakan. Ya, saya juga heran. Seperti Bang Juma kan percaya ayat-ayat Alkitab sebagian kan. Kemudian yang sebagiannya Anda nggak mempercayai. Seperti di Matius Lukas, Anda bilang bahwa itu bukan firman Tuhan, betul ya? Karena ditulis oleh Iya, betul. Betul ya. Iya. Nah, sementara yang lain pun Anda sering kutip sebagai pembenaran Anda. Jadi saya tanya, Anda sebetulnya berdiri di mana? Oke, saya jawab. Nah gini, tunggu dulu. Belum. Saya belum selesai. Karena kita itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau Anda percaya satu pasal harusnya kan Anda mempercayai semuanya.
Nah, kalau berbicara tentang Lukas misalnya kan, Lukas memang itu kan, kata Lukas itu hasil penyelidikan Lukas benar, tapi sebentar itu, dan itu adalah tulisan-tulisan. Masya Allah, subhanallah. Lalu kemudian, syukran, Bang. Lalu kemudian di dalam Lukas itu kan ada itu di Lukas 1 tuh ayat yang ke-18 ketika dia Lukas menceritakan tentang Zakaria kan, ketika dia masuk berdoa di dalam Mi'raj itu, di situ kan malaikat Jibril menampakkan Lukas, memberitahukan dia bahwasanya dia akan mempunyai seorang anak. Ya kan? Saya bacain ya. Di dalam Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya, kan gitu. Nah, di dalam Maryam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua, kan? Nah, lalu kemudian di Lukas ayat ke-28 juga dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu katanya kan, dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya, kan? Di sini dikatakan bahwa Zakaria itu akan menjadi bisu, tidak nampak berkata-kata. Nah, kita lihat di dalam surat Maryam ini dikatakan di sini ayat yang ke-10, ya. Apa di sini dikatakan? Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat, katanya kan. Dan ini kan narasi-narasi di dalam Al-Quran ini, Maryam ini adalah tulisan-tulisan kisah-kisah yang dibawa oleh Lukas, ya. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa ini bukan firman Tuhan karena ini catatan Lukas, bagaimana di surat Maryam ini? Apakah Maryam ini bukan firman Tuhan juga? Karena ini kan saya jawab cerita-cerita Lukas ini, boleh dijawab. Oke, baik. Jadi begini, Bung. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Nabi Muhammad, membuktikan berita yang Anda bawa hari ini adalah suatu kebenaran yang mutlak absolut, orang berakal sehat percaya. 1. Nabiku Nabi Muhammad tidak ada pada peristiwa tersebut. 2. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. 3. Ibrani tidak bisa, Aramaik tidak bisa. Nabiku tidak pernah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang memberikan kesaksian-kesaksian peristiwa-peristiwa tentang Zakaria. Berbeda dengan Lukas. Lukas menuliskan, kalau Anda lihat di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia berbicara kepada Theophilus. Aku menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang yang menyusun, maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Lukas mengakui dia menyusun kembali tentang peristiwa yang pernah terjadi. Kalau nabiku menerima wahyu dari yang maha menyaksikan, dari yang maha mengetahui, dari segala sesuatu yang dia tahu, dari yang maha tahu, menyampaikan kepada nabiku. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan Lukas melakukan penyelidikan. Nah, sekarang sebuah kebenaran peristiwa, kalau peristiwa ini misalnya terjadi pembakaran di sebuah wilayah, pencipta langit dan bumi tahu bahwa itu terjadi. Kejadian itu diwahyukan kepada nabinya, wahai nabiku,
telah terjadi kebakaran. Valid, sahih. Itu udah pasti. Kenapa? Karena yang memberitakan adalah pencipta langit dan bumi yang maha melihat kejadian. Di sekitar tempat kejadian tentu ada wartawan. Ada wartawan menceritakan cerita-cerita itu. Ada nggak kesamaan? Ada. Tapi yang satu beritanya dari surat kabar robek karena datangnya dari wartawan lepas tanpa perusahaan. Yang satu dari Sang Maha Melihat. Ada kesamaan berita karena sama-sama menyaksikan keadaan. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Ya itu tadi. Coba Anda lihat surat kabar. Surat kabar apa yang biasa Anda baca? Misalnya Pedoman Rakyat atau apa gitu ya. Kalau di Kota Makassar ini Fajar. Di dalam pemberitaan surat kabar itu ada kebenaran nggak? Ada. Kebenaran yang muncul kemudian di dalam surat kabar itu karena dia benar sesuai dengan fakta real di lapangan. Apakah menandakan bahwa itu firman Tuhan? Tidak. Sepalit apapun pemberitaan di dalam surat kabar, sesempurna apapun cerita itu, sesahih apapun, sepalit apapun, secocok apapun cerita itu, selaras dengan cerita goresan tinta manusia dengan keadaan peristiwa, itu tulisan tidak akan naik level menjadi firman Tuhan. Tapi isinya kebenaran, tapi bukan firman Tuhan. Itulah kenapa Bang Suma pakai, karena itu catatan-catatan dari wartawan. Berarti ada unsur kebenaran di dalamnya, tetapi bukan firman Tuhan. Sampai di sini paham? Baik, saya jawab. Silakan. Silakan. Oke, baik ya. Tunggu dulu. Anda tadi berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, ya kan? Lalu, ketika Nabi Muhammad, bentar ya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang konon itu Jibril di Gua Hira misalnya kan, ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemui istrinya, lalu kemudian istrinya menjumpai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang pendeta Yahudi, Rabi Yahudi yang buta ya, betul Bang Juma? Iya. Nah, lalu kemudian di surat Yunus ayat 94, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau kali-kali engkau termasuk orang yang ragu, katakan. Jadi di sini yang pertama, yang jelas Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi sebagai rabi pendeta Yahudi pada masa itu. Kemudian di sini dikatakan Tuhan juga menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Quran diturunkan. Jadi kalau Anda berkata dari mana dia tahu, kemungkinan dia bertanya kepada orang-orang yang ya. Jadi kita kembali kepada ke Lukas tadi ya. Nah, kalau Anda berkata memang kitab Lukas itu bukan firman Tuhan karena ditulis oleh tangan manusia atau hasil penyelidikan Lukas, saya sebagai orang Kristen justru saya lebih yakin, percaya, karena Alkitab itu adalah tulisan atau catatan-catatan manusia tentang kesaksian, tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Ketika Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya, maka aku telah menulisnya, katanya kan. Artinya apa yang Lukas lihat, apa yang Lukas dengar, itulah yang mereka catat, yang mereka tulis, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwasanya apa yang ditulis Lukas itu dicatat di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa tulisan Lukas itu bukanlah firman Tuhan karena ditulis oleh Lukas, lah kok dipakai di dalam Al-Quran gitu, sementara di Al-Quran dikatakan bahwa itu firman Tuhan, Tuhan yang menyampaikan katanya. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu di sejarah
Zakaria firman Tuhan, bagaimana dengan catatan Lukas? Karena apa yang dinarasikan di Lukas itu tentang Zakaria itu yang ditulis di Maryam, tentang kelahiran Yahya misalnya atau Yohanes, tentang Zakaria yang masuk berdoa, tentang kelahiran Yesus juga sama persis. Bagaimana Anda mengatakan Lukas bukan firman Tuhan sementara Al-Quran yang dicatat di dalam Maryam ini Anda bilang itu firman Tuhan? Bagaimana konsepnya? Apakah mungkin Lukas nyontek di Quran atau Quran lah yang nyontek di Lukas? Saya nggak tahu. Otak Anda robek. Tadi saya sudah menjelaskan, Cak Ayu, udah aku jelaskan. Nah, inilah susahnya kalau kita serius kepada orang Kristen. Di atas batok kepala itu nggak ada wadah untuk menerima penjelasan kita. Susahnya itu di situ. Kelemahan saya itu di situ, saya nggak mampu kemudian membuat orang Kristen ini paham tentang apa yang menjadi pesan yang sudah saya jadikan sebagai jawaban. Kelemahan saya itu di situ. Anda cuman bisa bertanya, tapi Anda tidak punya wadah untuk menerima jawaban. Bertanyanya bagus, nerima jawabannya yang lobet. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, disampaikan oleh Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Sebelum engkau, kalau kamu ragu, ya pantaslah kemudian Nabi Muhammad justru ini membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu adalah wahyu Allah. Lukas ada ragu enggak? Paulus ada ragu tidak? Markus ada ragu enggak dengan catatan-catatannya? Ya tidak. Kenapa? Karena itu olahan otaknya sendiri. Masa dia mau ragu terhadap hasil kepalanya? Kalau Nabi Muhammad ragu. Kenapa? Karena yang didengarkan itu adalah wahyu, bukan dari dirinya. Hal yang didengarkan ini apa ini? Ini apa ini? Kok ada lagi datang? Ini apa? Kok langsung masuk ke dalam hatiku mengatakan kayak begini? Ini apa? Maka beliau kemudian mengalami kebimbangan. Ini apa ini yang datang kepada saya? Berbeda dengan Lukas. Memang hasil kepalanya, masa mau ragu dari tulisannya sendiri kan? Koplak. Jadi Nabi Muhammad, makanya diterangkan dalam Al-Quran, madallah sahibukum wa magawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tapi Nabi Muhammad manusia biasa, didatangi makhluk gaib, wakil Tuhan yang turun kepadanya. Bingung dia. Ini apa ini? Apa ini? Kepada saya ini apa? Ada apa ini? Sehingga dikatakan, wahai nabiku, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'unal kitab min qablika laqad ja'akal haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kalau kau ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu, tapi bukan kitabnya Kristen. Yang dimaksud di situ adalah kitab para nabi. Tanyakan kepada mereka. Tapi pertanyaannya, apakah nabiku kemudian ragu? Tidak.